Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka kembali. Baik anak-anakku sekalian, pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang KD 3.1, yaitu tentang pada materi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Jadi K3LH, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup diutamakan pada pekerjaan bangunan. Jadi K3LH ini tidak hanya pada materi Ibu saja, tapi pada pekerjaan konstruksi di lapangan itu sangat diperlukan. Jadi pada pelajaran gambar manual juga sangat diperlukan. Pelajaran konstruksi bangunan di lapangan juga diperlukan. Bahkan AutoCAD, nah itu pasti juga ada K3LH-nya. Baik anak-anakku sekalian, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup atau K3LH, yaitu berupa meliputi tentang lingkungan. Lingkungan itu berupa lingkungan fisik, bisa kimia, bisa biologik, maupun sosial budaya. Nah, kemudian perilaku yang menyangkut K3LH itu meliputi apa saja? Pertama adalah sikap, kebiasaan, dan tingkah laku. Kemudian pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu bagaimana? Nah, jadi tiap pemilik pekerjaan itu harus rutin untuk melaksanakan perawatan kesehatan dari para pekerjanya. Pelayanan kesehatan meliputi promotif, perawatan, pengobatan, pencegahan kecacatan, rehabilitasi genetik yang merupakan bawaan setiap manusia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan keselamatan kerja? Keselamatan kerja atau biasa disebut dengan occupational safety atau safety itu diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Jadi dari segi keilmuan juga dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, baik secara mental maupun stabilitas emosi secara umum. Apa saja sih indikator penyebab keselamatan kerja? Yang pertama adalah pasti keadaan tempat lingkungan kerja. Keadaannya meliputi apa saja? Yang pertama, penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang diperhitungkan keamanannya. Jadi, dalam menyusun dan menyimpan barang-barang itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Yang ketiga, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Kemudian, indikator penyebab keselamatan kerja juga terdapat pemakaian peralatan kerja yang meliputi 1. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. Jadi minimal 13 kali harus diadakan checking, jadi dicek apakah peralatan masih bagus atau layak digunakan atau tidak. Kemudian yang kedua, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik atau pengaturan penerangan. Jadi tidak hanya peralatan kerjanya tapi penggunaan mesinnya juga harus dicek dengan teratur. Nah, kemudian tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja itu apa saja? Yang pertama, pasti agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seselektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Kemudian yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Pasti ini ya. Kemudian yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Jadi lingkungan yang baik akan mempengaruhi dari kesehatan para pegawainya. Kemudian berikutnya, agar setiap pegawai merasa aman, ini yang utama, merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Baik, kita masuk ke
materi ini. Nah, apa sih tujuan pelaksanaan proyek? Nah, kita masuk ke proyek karena kita target kita adalah kita nanti di proyek. Yang pertama, tujuan pelaksanaan proyek ada 4, yaitu biaya. Biayanya harus gimana? Harus efisien, ditekan seminimal mungkin dengan hasil semaksimal mungkin. Kemudian hasil pekerjaan harus bermutu atau berkualitas. Kemudian waktunya harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian sumber daya manusia, sarana dan lingkungannya harus sehat dan selamat. Ini yang utama. Jadi pembelajaran kita K3LH itu utamanya pada SDM, sarana dan lingkungan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi misalkan kita bekerja pada bangunan lantai 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, maka kita harus perhatikan kira-kira agar terjamin keselamatan kerja kita, apakah yang harus kita gunakan. Nah, misalnya salah satunya harus menggunakan topi pengaman. Ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, misalnya, harus menggunakan sabuk pengaman. Jadi, misalkan kita bekerja di atas, kemudian kita kehilangan kendali, jadi kita tidak langsung jatuh ke bawah. Kemudian apa lagi? Misalnya kita berarti harus menggunakan sarung tangan dan harus menggunakan sepatu khusus untuk lapangan. Nah, ini ya. Jadi kegunaannya dari pelajaran kita yaitu bagaimana agar kita merasa aman pada waktu di lapangan. Kemudian arah kebijakan pembinaan K3. Apa saja? Yang pertama, terselenggaranya standar K3 di tempat kerja. Standarnya seperti apa? Standarnya adalah aman, sehat, ramah lingkungan, dan nihil kecelakaan. Jadi kecelakaan itu ditekan seminimal mungkin. Kemudian harus safe production. Safe production maksudnya gimana? Terjadinya peningkatan produktivitas dari para pekerja. Mengapa ketiga itu perlu? Nah, jadi K3 itu perlu, harus ada undang-undang dan permenakernya. Jadi ini adalah undang-undangnya tentang K3. Nah, kenapa perlu? Nah, karena demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Jadi kalau pekerjaan lancar, nah kualitasnya bagus, nama kita dapat, nah otomatis keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu akan datang dengan sendirinya. Kemudian kepastian pada keuntungan bisnis. Nah, kepastian keuntungan bisnis. Tidak ada gangguan pada proses kegiatan, efisiensi biaya operasinya. Kemudian citra perusahaan juga bagus. Kemudian tidak ada tuntutan hukum karena tidak ada masalah pada waktu pelaksanaan proyek. Kemudian juga dari segi sosial, kerugian sosial kita juga minim. Jadi tidak ada gangguan terhadap fasilitas umum. Kemudian biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat juga tidak ada. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan banyak pihak, negara, dan masyarakat. Jadi bisa diselenggarakan dengan baik. Apa saja aspek-aspek kegiatan yang memerlukan K3? Yang pertama adalah pekerjaan dan cara kerjanya. Nah, apa saja meliputi APD? APD itu adalah alat pengaman ya. Kemudian berikutnya adalah metode yang berlaku. Nah, kemudian cara menggunakan alat, cara mengoperasikan mesin, rambu-rambu di situ, kemudian izin areanya. Kemudian diadakan juga pelatihan pekerja. Jadi pekerja menggunakan mesin, jadi harus dilatih dulu, tidak bisa langsung disuruh menggunakan. Pasti akan banyak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian posisi tubuhnya. Kemudian yang paling utama adalah keseriusan dalam bekerja. Nah, material yang digunakan apa saja? Material yang digunakan adalah yang pertama adalah wadah atau kondisi labelnya, gudangnya, P3K-nya, serapan tumpahannya, kemudian cara menyimpannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian mesin atau peralatan yang digunakan apa saja? Yang pertama adalah alat pengamannya. Kondisi mesinnya bagaimana? Bebas cecer apa enggak? Tanda servisnya bagaimana? Tombol daruratnya gimana? Instruksi pengoperasiannya bagaimana? Mobilisasi alat beratnya bagaimana? Dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bagus
akan berdampak pada kualitas pekerjaan para pekerjanya. Jadi kesehatannya harus benar-benar bagus. Jadi lingkungan kerja itu meliputi apa saja. Yang pertama, bebas tumpahan, bebas jalur bebas rintangan, bagaimana cara menempatkan barangnya, jangan sampai sesak, bagaimana penerangannya, bagaimana ventilasinya, bagaimana aparnya, apar itu mudah dilihat dan kondisi maksudnya. Kemudian bagaimana jalur evakuasinya, polusi dan kamtipusnya dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini materi kita sampai di sini. Materi kita untuk minggu depan kita lanjutkan untuk K3-nya. Anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.